Jangan sekali-sekali bercerita buruk tentang pekerjaan Anda yang lama. Audiobook dari buku karangan David Jetswar, halaman 185. Seorang teman yang mengoperasikan perusahaan seleksi personal mengatakan hal ini kepada saya belum lama berselang. Satu hal yang selalu kami cari dalam menimbang pelamar pekerjaan untuk klien kami adalah bagaimana pelamar berpikir tentang pekerjaannya yang sekarang. Kami selalu terkesan jika kami mendapatkan bahwa pelamar berpikir bahwa pekerjaannya yang sekarang adalah penting, walaupun mungkin ada sesuatu yang mengenai pekerjaan itu yang tidak ia sukai. Mengapa? Jawabannya sederhana. Jika pelamar merasa pekerjaan yang sekarang penting, kemungkinannya adalah ia juga akan bangga akan pekerjaannya yang berikutnya. Kami menemukan korelasi yang sangat erat antara rasa hormat seseorang terhadap pekerjaannya dan prestasi kerjanya. Seperti penampilan Anda, cara Anda berpikir mengenai pekerjaan mengatakan hal-hal mengenai diri Anda kepada atasan Anda, rekan sekerja, dan bawahan. Sebenarnya kepada semua orang dengan siapa Anda berhubungan. Beberapa bulan yang lalu, saya menghabiskan waktu beberapa jam bersama seorang teman yang menjabat direktur personalia untuk sebuah pabrik peralatan. Kami berbicara mengenai manusia pembangun. Ia menjelaskan sistem audit personalianya dan apa yang ia pelajari dari sistem tersebut. Kami memiliki sekitar 800 orang yang tidak produktif. Ia memulai. Di bawah sistem audit personalia kami, saya bersama seorang asisten mewawancarai setiap karyawan setiap 6 bulan sekali. Tujuan kami sederhana saja. Kami ingin mengetahui bagaimana kami dapat membantu di dalam pekerjaannya. Kami pikir ini adalah kebiasaan yang bagus karena setiap orang yang bekerja dengan kami adalah orang penting, karena kalau tidak, ia tidak akan termasuk di dalam daftar gaji. Kami berhati-hati untuk tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat melangsung kepada karyawan. Kami mendorong karyawan untuk berbicara tentang apa saja yang ia inginkan. Kami bertujuan mendapatkan kesan darinya yang jujur. Sesudah setiap wawancara kami mengisi formulir penilaian pada sikap karyawan bersangkutan terhadap aspek khusus pekerjaannya. Nah, inilah yang saya pelajari. Ia melanjutkan, karyawan kami masuk ke dalam salah satu dari dua kategori kelompok A dan kelompok B atas dasar bagaimana mereka berpikir mengenai pekerjaannya mereka. Orang di dalam kelompok B berbicara terutama mengenai jaminan, rencana masa pensiun, kebijakan cuti sakit, waktu libur ekstra, apa yang kita lakukan untuk meningkatkan program asuransi, dan apakah mereka akan meminta untuk bekerja lembur bulan Maret yang akan datang seperti yang terjadi bulan Maret tahun lalu. Mereka juga berbicara banyak tentang segi yang tidak menyenangkan dari pekerjaan mereka, hal-hal yang tidak mereka sukai pada diri mereka sekerja, dan seterusnya. Orang di dalam kelompok B, dan ini meliputi hampir 80% dari semua personal yang tidak produktif, memandang pekerjaan mereka sebagai semacam kejahatan yang perlu. Orang di dalam kelompok A memandang pekerjaan mereka melalui kacamata yang berbeda. Mereka peduli mengenai masa depan dan menghendaki saran konkret mengenai apa yang dapat dilakukan untuk membuat kemajuan yang lebih cepat. Mereka tidak berharap kami memberi mereka apa saja kecuali kesempatan. Orang di dalam kelompok A berpikir pada skala yang lebih luas. Mereka memberi saran untuk memperbaiki perusahaan. Mereka menganggap wawancara di kantor yang ini sebagai hal yang konstruktif. Akan tetapi, orang kelompok B sering merasa sistem audit personalia kami hanyalah untuk mencuci otak, dan mereka senang kalau wawancara sudah usai. Sekarang ada cara untuk mengecek sikap dan apa yang mereka maksudkan dengan keberhasilan pekerjaan. Semua rekomendasi untuk promosi, kenaikan upaya, dan hak istimewa disalurkan kepada saya oleh atasan langsung karyawan yang bersangkutan. Hampir selalu orang dari kelompok A yang direkomendasikan, dan kembali hampir tanpa kecuali masalah datang dari kategori kelompok B.
Tantangan terbesar di dalam pekerjaan saya, ia berkata, adalah mencoba membantu orang pindah dari kelompok B ke kelompok A. Memang tidak mudah. Mereka sebelum seseorang berpikir bahwa pekerjaan penting dan berpikir secara positif mengenai pekerjaannya, ia tidak dapat dibantu. Ini adalah bukti konkret bahwa Anda adalah apa yang Anda pikir mengenai diri Anda, apa yang kekuatan pikiran Anda arahkan Anda untuk menjadi. Berpikir bahwa Anda lemah, berpikirlah bahwa Anda tidak mempunyai apa yang dibutuhkan. Berpikir bahwa Anda akan kalah, berpikir bahwa Anda adalah orang kelas 2. Berpikiran dengan cara ini dan Anda pun pasti gagal. Akan tetapi, berpikirlah sebaliknya. Saya seorang penting. Saya memiliki apa yang dibutuhkan. Saya melaksanakan kelas 1. Pekerjaan saya penting. Berpikirlah dengan cara ini, Anda pun langsung menuju keberhasilan. Kunci untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan terletak di dalam cara berpikir positif terhadap diri sendiri. Satu-satunya dasar real yang dimiliki orang lain untuk menilai kemampuan Anda adalah tindakan Anda, dan tindakan Anda dikendalikan oleh pikiran Anda. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai sini. Kita cukup sampai sini. Maaf ada salah kata dan saya juga buru-buru. Terima kasih untuk kita semua.